dari Loving Val Theory dan adik-adik dari sekolah NG School. NG School itu adalah sekolah Horticulture International School yang ada di Jakarta. Jadi mereka berkolaborasi dengan Loving Val Theory untuk mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang ada di Jakarta. Oke. Dan saya akan memperkenalkan nama kegiatan kita adalah Revive Jakarta. Gitu. Revive itu ada banyak: restore education and vitalize to improve everyday environment in Jakarta. Jadi bagaimana caranya kita untuk gimana ya bahasanya itu, untuk memberikan edukasi dan improve untuk masih wilayah Jakarta dulu. Mudah-mudahan kita bisa meluas dan melebar ke wilayah-wilayah yang lain gitu. Beri aplaus dong. Nah, saya juga berterima kasih dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Melando Tampu Bolon, yaitu selaku mentor kita nanti. Beri aplaus dong Bapak Melando ya, yang akan memandu kita nanti, memberikan pelajaran-pelajaran atau pengalaman beliau mengenai pengetahuan yang beliau miliki. Jadi beliau itu luar biasa sekali. Sebelumnya saya mau memperkenalkan biografi beliau dulu. Jadi beliau adalah lulusan dari Sekolah Tinggi Pelayaran. Loh, pelayaran? Kok nggak nyambung gitu ya? Tapi beliau nggak cuma di sekolah pelayaran, tetapi pengalamannya mengenai lingkungan yang luar biasa. Jadi beliau adalah pemenang lomba jadi miliarder. Kemudian wirausaha muda mandiri. Kemudian juara 2 kompetisi wirausaha. Kemudian masih banyak yang lainnya, serta, nah ini intinya, beliau adalah salah satu peserta di For Kami bidang pencemaran laut. Beri aplaus dong. Nah, jadi beliau itu nggak cuma belajar di daerah-daerah, maksudnya di pelayaran aja, tetapi beliau belajar banyak hal tentang wirausaha, tentang pencemaran laut dan lingkungan. Jadi nanti kita semua, bukan cuma ibu-ibu, tapi saya dan teman-teman juga yang akan belajar bersama beliau. Beliau plus dong. Enggak semangat, beliau plus dong yang semangat. Oke. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih semua. Indonesia, bajumu sisihkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa
Selamat pagi Ibu. Pagi. Selamat pagi, suaranya kurang keras. Tolong buat saya izin. Terima kasih untuk Loving Call teori yang telah mengundang saya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan baik. Ya. Ibu ini yang cakep-cakep dari apa nih? Dari Sawisma. PKK. Biasanya PKK nya aktif ya. Ada di sini dari Jumantik. Wah, dari Bu RW. Selamat pagi Bu RW siang ya. Dan ini dari Dasawisma ada? Wow, luar biasa. Begitu dari Karang Taruna. Wah, mantap dan muncul semua juga ini. Satu lagi apa ya biasanya ya? Jumantik, Karang Taruna, Dasawisma, PKK ya. Nah, tahu kan 9 hati PKK ya Bu ya? Iya, kemarin saya ujian ya Petra, lulus. Saya baru lulus ujian yang Petra kemarin. Oh, 10 ya? Iya. Karena nggak lulus makanya saya 9. Oh, saya lulus 10. Oke, jadi hari ini kita akan berbicara tentang masalah sampah. Nah, kalau melihat sampah ya jangan bilang saya begitu dulu. Ibu kayaknya gimana gitu, nggak saya sampah kayaknya selalu sampah kan. Ya, tadi udah dapat brosurnya kan. Ternyata brosurnya berbeda dengan aslinya ya gitu. Itu waktu brosur itu waktu saya belum kenal sampah. Nah sekarang saya udah kenal sampah ya begini jadi gemuk. Dikasih pupuk dari Pak Subuh. Udah pernah dapat bahasan tentang pengolahan sampah Bu? Biasanya Dasawisma, Jumantik dari RW belum sama sekali. Pernah dapat pembekalan pengolahan sampah di mana? Di kelurahan. Apa yang diajarkan di sana? Petra juga di sini. Siapa yang ngajar dulu? Ekoenzim. Oh, pembuat ekoenzim ya. Udah dilakukan di rumah? Sudah. Apa yang udah? Tapi sampai sekarang masih melakukan? Tahu aja Bu ya. Tahu kan perlu tanda tanya ya. Mau lakukan atau enggak? Ini kata. Wah. Jadi permasalahan sampah ini memang permasalahan yang sangat krusial. Nah tadi sangat baik, tadi kalau kita tadi ada apa slide-nya ya, tapi karena berhubung slide-nya lagi belum datang, jadi kita bahas tentang seperti ini aja ya, kita tanya jawab lebih rileks, lebih simpel. Nah ini hari 28 Oktober. Nah ibu-ibu nih adalah anak-anak mudanya ya kan, zaman kolonial, zaman dulu. Tapi saya luar biasa, Ibu mau meluangkan waktu, ini adalah satu kesempatan yang sangat luar biasa ya. Nah, bicara tentang sampah ini, bicara tentang disiplin mulai dari diri sendiri. Karena kalau kita bicara sampah, sampah itu tidak akan pernah habis. Selama manusia hidup, selama itu juga sampah akan terus mengikuti. Nah, sekarang ini berbicara tentang tanggung jawab kita bersama, ya kan? Nah, apa sih maksud tanggung jawab kita bersama? Minimal ya kita tahu bahwa bumi adalah anugerah sang ilahi dan kita berikanlah yang terbaik untuk menjaganya apapun yang bisa kita lakukan. Karena kita lihat sekarang keadaan cuaca saat ini ya, Ibu kan tahu kan panas yang luar biasa, ekstrim banget ya. Kemarin baru dapat hujan saya tuh di beberapa hari lalu gitu. Hujan ya kan. Sekarang hujan juga kan ya. Oh gitu ya, oh berarti rata ya. Nah itu adalah salah satu dampak-dampak dari global warming. Ya, global warming lah Ibu ya. Nah itu jadi pemanasan global. Nah salah satunya itu badai apa katanya kemarin, badai apa bilang? Badai siapa itu namanya? Pas El Nino ya kan. Nah itu adalah salah satu dampak-dampak dari di mana bumi sudah semakin rusak. Memang kita tidak akan bisa menyelamatkan bumi ini. Bagaimanapun inovasi, apapun teknologi yang dibuat, karena bumi sudah terlalu tua. Ya, tapi tadi yang saya bilang, minimal kita tidak berdosa kepada alam dan kita bisa memberikan kepada sang pencipta apapun itu, mensyukuri dengan apa yang bisa kita lakukan. Itu saja. Karena kalau dibilang menyelamatkan bumi, ya kan pengedaran plastik saja udah di mana-mana. Oke, styrofoam itu dari perang dunia itu udah ada di bawah laut gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang penyelamatan bumi, itu adalah hal yang mungkin saya katakan terlambat. Tetapi tidak ada kata terlambat di mana kita bisa memperpanjangnya dengan kita melakukan hal-hal kecil dan disiplin mulai dari diri sendiri. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan kita lagi ya, pertanyaan saya,
di sini bicara tentang masalah, kita akan bicara masalah sampah organik. Nah, sampah plastik juga menjadi masalah yang besar. Berapa Indonesia menjadi urutan nomor berapa yang Ibu tahu? 4 ya? Ya? Nomor berapa? Urutan berapa? 4. Hah? 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 Nomor berapa? Sudah selesai dong, saya kan mau. Indonesia itu menjadi urutan nomor 2 setelah Cina, ya kan? Kita memasukkan sampah plastik. Di sini siapa yang masih menggunakan plastik kresek? Aku. Tadi masih ada pengedaran aqua beras. Tapi apa asalkan didahulu. Memang untuk namanya membatasi kita bisa, tapi kita tidak boleh memboros contoh. Kita punya plastik kresek juga kalau bisa pakai berkali-kali. Ya kan contoh, ya kan? Karena itu tidak bisa dipungkiri manusia berdampingan dengan sampah plastik, ya kan, atau plastik. Tapi bisa mungkin itu didaur atau itu dipakai berkali-kali, jangan sekali pakai gitu ya. Jadi itu salah satu yang sampah plastik kita menjadi urutan nomor 2 terbesar di dunia. Dan bahkan plastik kita mencemari, ya kan, mencemari bahkan sampai ke negara-negara tetangga. Tepuk tangan dong, prestasi itu besar. Nah, kita akan bicara tentang sampah apa sih yang bisa Ibu kelola di rumah. Salah satunya adalah sampah makanan, ya, food waste. Apa artinya? Kalian tahu? Food apa? Makanan waste. Kalau waste itu kalau dijawab waste, sudah makan, ya kan? Waste makan, waste. Dan food waste itu adalah sampah makanan. Itu pasti identik. Ya kan? Di sini ada ibu atau kakak adik yang di belakang yang seringkali menyisakan sampah makanannya di rumah. Ya, apa? Suka ya menyisakan makanan di rumah, makanan nggak dihabiskan, contoh, ya kan? Nah, tapi kalau ini saya pasti habiskan. Jadi makanan ini pengaruhnya nih, pengaruhnya. Saya mau habis, saya mau diet, gitu. Sayang dong. Jadi ingat aja sebenarnya gini, tugas itu kan sebenarnya panjang banget kalau kita ceritain. Intinya begini, banyak orang yang kelaparan. Ya kan dulu ibu saya selalu mengatakan jangan sisakan nasi, nanti nasinya nangis. Saya begitu zaman kecil gitu kan. Nah itu akan membekas di dalam saya bahwa setiap makanan harus dihabiskan. Karena apalagi kalau kita ditraktir. Itu paling enak soalnya Pak. Lagi musim warna merah dia bilang nih, itu warna merah macam-macam habiskan. Saya nggak mau ya. Jadi bahwa makanan itu harus dihabiskan. Sebisa mungkin memang ada contohnya kayak misalnya kita nanti ada buahnya apa itu maksudnya dihabiskan. Mantap gitu kan. Nah itu memang akhirnya menjadi sebuah masalah yang serius kalau kita tidak tangani dengan baik. Ya tadi saya ingatkan bahwa yang terpenting adalah kita ingat bahwa di luar sana banyak orang yang kelaparan, itu tanamkan. Jadi ambillah secukupnya, jangan berlebihan. Karena kalau itu sampai berlebihan, itu akhirnya menimbulkan masalah sampah. Nah permasalahannya kalau kita kelola itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita buang begitu saja, bayangkan jembatan harus terjadi kebakaran, penimbunan sampah yang lama dulu pemadaman itu di Bantar Gebang dan akhirnya juga di Bantar Gebang itu timbunan sampah itu menjadi masalah besar karena akhir sudah tidak bisa mengolah lagi. Nah kan berapa tahun yang lalu kejadian di Bandung, pernah tahu Ibu di Luri Gajah di Bandung itu menjadi timbulan ledakan. Itu terjadi dari sampah organik karena sampah organik itu yang akhirnya membuat metan. Tahu metan itu? Ibu tahu metan? Nah, gas metan itu yang biasanya menimbulkan ledakan. Artinya berapa orang meninggal dan terjadilah Hari Peduli Sampah Nasional. Itulah cikal bakalnya karena ledakan itu sangat luar biasa. Nah, kalau kita tidak ikut ambil bagian, tidak ikut buru-buru untuk bertindak, ini akan menjadikan timbunan-timbunan yang akan terus menerus dan besar. Nah, minimal sampah organiknya Ibu kelola. Kalau sampah plastik di sini ada tahu bank sampah? Ada bergerak bank sampahnya? Ibu, siapa yang udah jadi nasabahnya? Udah jadi nasabahnya? Udah dapat keuntungan Bu? Oh, udah dapat. Ibu pengelolanya?
Wih, mantap ibu berarti bang. Masih kakak. Belum itu. Oh.